kita akan membahas ya, kalau misalnya udah buat parcel, kita akan membahas bagaimana sih caranya memperkuat branding toko gitu ya menjelang Ramadan. Nah, daripada penasaran, kita bisa langsung mulai ya, Kak ya. Oke. Oke, silakan. Oke, pertama-tama aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, mana di antara dua produk ini yang lebih menarik? Sebenarnya mungkin bisa sambil dijawab di kolom chat. Kalau misalnya menarik atau enggak, mungkin ada yang jawab yang A, ada yang jawab yang B gitu. Tapi coba kalau pertanyaannya saya ubah menjadi mana yang kira-kira lebih mahal. Nah, mungkin teman-teman juga udah bisa nebak. Bisa ke next slide, coba Mas Arief. Kalau ditanya lebih mahal, tentu yang kanan ini lebih mahal. Kayak kenapa ya yang kanan ini bisa lebih mahal? Karena dia tuh udah ada brandnya gitu, gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau misalnya sebuah produk itu value-nya tuh bisa naik kalau misalnya brandingannya oke gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa sih branding itu? Branding itu jadi bisa kita simpulkan sebagai semua cara atau aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan tadi nilai produk itu. Jadi apa yang mau kita raih itu adalah kepercayaan dan loyalitas pembelinya gitu. Jadi semakin bagus brandingnya, mereka akan tahu, oh ini udah tahu nih brand ini produknya berkualitas, jadi mereka percaya dan bisa loyal gitu sama brand kita. Oke, terima kasih Cimel. Berikutnya, gak kalah seru juga kita akan membahas ya tips mengoptimalkan konten dan promosi kreatif agar toko makin dikenal nih saat Ramadan nih teman-teman seller ya. Branding udah, sekarang saatnya kita coba explore nih gimana caranya kontennya agar lebih optimal dan lebih kreatif lagi gitu ya. Langsung aja kita bahas ya Kak Benar ya. Silahkan Kak. Oke, kalau tadi Kak Imelda nerangin soal gimana sih cara membangun branding, nah di sini paling aku mau ngejelasin tentang 4 perjalanan branding tokomu. Mulai dari yang pertama, sebelum pembeli masuk toko, lalu saat pembeli masuk toko, lalu ketika pembeli berbelanja, sampai sesudah pembeli berbelanja itu kita pasti melihat brandingan-brandingan kita nih di sini. Nah, di situ aku mau menjelaskan lebih detail satu persatu sih, supaya kita bisa uh, masuknya tuh meliuk-liuk gitu, soal brandingnya kita bisa masuk ke semua lini loh sebenarnya. Oke, langsung aja Karif. Next-nya. Nah, perjalanan branding toko sebelum pembeli masuk toko. Biasanya pembeli-pembeli ini kan mengenal branding kita, ada yang dari sosial media, bisa misalnya mereka searching di Google, atau bisa biasanya kita juga upload di TikTok atau sosial media lainnya sehingga mereka tertarik. Nah, disitulah branding kita awalnya harus langsung muncul. Seperti yang tadi Kak Imelda bilang, maka logo itu sangat penting banget keterbacaannya di setiap sosial media atau sebelum masuk ke halaman Tokopedia ini. Misalnya ya, kalau di Instagram kita lihat di situ ada profilnya itu apa namanya kecil gitu kan. Nah, kita maksimalin nih gimana caranya supaya logo kita itu kelihatan gitu. Karena mengutip pepatah lagi nih, di dalam branding yang kuat terdapat logo yang sehat, teman-teman. Jadi logo yang sehat itu bukan logonya Om Ded lagi ini ya, angkat besi ya. Jadi logo yang sehat itu aku ngingetin sekali lagi, ada pertama brand story kamu, lalu kenali target audiens kamu, dan juga persona kamu, seperti yang kamu bangun tuh seperti yang kayak gimana sih gitu. Nah, setelah kita pembeli masuk ke halaman Tokopedia Seller nih, ceritanya kan ya, mengetik tuh, aku mau kasih tips nih buat teman-teman supaya nggak menyesal di kemudian hari ketika membuat judul nama produk. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sih kepada dari Kak Ivana ya cara membuat nama produk, tapi kita juga harus pikirkan nih gimana sih caranya supaya brand kita juga bisa nempel yuk loh di nama produk kita gitu. Misalnya saat pencarian di halaman Tokopedia Seller gitu ya, aku lagi mau cari alpukat mentega. Nah, di situ kita tambahin aja tuh brandingan kita, misalnya
alpukat mentega ditambah nama toko kita yaitu kebun kita misalnya. Lalu ditambah lagi keterangan misalnya jumbo lokal. Kenapa sih mesti ada brand kita? Karena kadang-kadang ketika orang mau nge-search tahu brand kita dari sosial media terus nge-search di halaman Tokopedia kita cuma ngomongin alpukat mentega, di situ persaingannya banyak banget tuh di halaman pencarian. Jadi lebih baik kalau misalnya memberi nama itu nempel nih brand kita gitu. Jadi ini tips yang sekiranya bisa kita perhatikan juga untuk memberikan nama toko. Daripada nanti di kemudian hari, nama produk aku nggak bisa diubah lagi, gitu kan sayang. Oke, selanjutnya, masih sebelum pembeli masuk toko, aku juga ada tips nih supaya kita menang persaingan di halaman pencarian. Salah satunya adalah dengan beriklan di Topets iklan toko ya. Karena di situ tuh di iklan toko itu kan nggak hanya produk kita, tapi juga ada brand kita ya. Jadi misalnya aku search nih alpukat mentega, langsung deh tuh muncul brandingan gede-gede. Kalau di sini yang aku cari real time waktu itu adalah Avocado ID. Di situ juga terlihat jelas juga bahwa foto produk mereka itu berbeda dengan jualan-jualan dari seller-seller lainnya. Misalnya dia memang menggunakan foto alpukat, tapi background-nya itu kontras. Ini seperti personality yang mau dibangun oleh tadi Kak Email bilang juga bahwa mungkin mereka mau membangun personality yang antusias, yang ceria, yang jadi alpukat ini itu berbeda dengan alpukat jualan toko di seller lainnya. Gitu sih. Lalu next-nya kita masih ada di ranah saat pembeli masuk toko. Ini wajib banget nih kita maksimalkan yaitu dekorasi toko. Ada 3 tipe dekorasi toko sebenarnya nih. Yang pertama simple layout. Ini biasanya semua seller bisa pakai. Lalu power layout dan big campaign. Ini hanya seller power merchant dan OS. Serta dekorasi toko untuk brand story dan superstore. Ini kebetulan cuma eksklusif untuk seller-seller official store juga. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih? Udah memaksimalkan dekorasi tokonya belum? Boleh di kolom komen juga ya, kali yang mana mereka teman-teman mau pakai yang mana sih? Kalau boleh tahu. Lalu, next-nya dekorasi toko itu bisa kita maksimalkan kayak gimana? Coba boleh. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin ya. Kalau dari gambar yang kiri dan yang kanan, teman-teman ini lebih suka yang mana nih dekorasi tokonya? Ayo, yang kiri apa yang kanan? Oke, mungkin sebenarnya semuanya itu subjektif, tapi secara kreatif dari kami itu lebih memilih brandingan dekorasi toko dari produk toko ini. Kenapa? Karena di sini terlihat banget konsep branding mereka. Mereka ingin dikenal sebagai seller yang kopi anak zaman sekarang nih, yang murah tapi tetap gaul loh, tetap estetik loh, tetap membumi loh, seperti itu. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah brandingan kebetulan dari Big Bad Wolf. Sebenarnya tidak ada kesalahan di sini, cuman di sini kita lihat terlalu banyak informasi yang ditampilkan di satu dekorasi toko. Misalnya di sebelah kanan ini ditampilkan juga bestseller, new arrival, lalu panduan, dan itu dengan menggunakan kopi yang atau tulisan yang kecil-kecil. Kita bayangin deh, misalnya pembeli di Tokopedia itu kan biasanya menggunakan smartphone ya, beda dengan seller yang lebih nyaman menggunakan komputer. Kalau misalnya pembeli itu biasanya menggunakan smartphone, jadi tulisan-tulisan yang kecil itu harusnya kita enhance lagi, kita perbesar lagi supaya mereka juga nyaman banget nih buat membacanya. Ada apa sih di halaman toko kita? Gitu. Tapi yang bisa kita ambil positifnya dari brandingan dekorasi toko Big Bad Wolf ini adalah di semua halaman dekorasi tokonya dia itu promosi untuk satu momen. Misalnya kalau di sini adalah untuk momen
di tanggal tertentu, jadi semua dekorasi tokonya itu dimaksimalkan gitu. Jadi kita ngelihat dekorasi toko itu seragam gitu, meskipun ada hal-hal yang harus diperbaiki. Oke, next-nya. Nah, aku mau tambahin nih tips-tips juga nih buat teman-teman untuk membuat banner. Kalau tadi aku dikasih link klik-kliknya sih udah ada yang bagus-bagus banget bannernya. Lalu ada juga mungkin dengan kita dengerin webinar ini lebih dibagusin lagi. Apa aja sih tipsnya? Nah, pertama selalu tambahkan logo dengan peletakan yang konsisten. Bedanya apa nih kalau di banner Matt Bagel ini kalau aku lihat? Sebenarnya Matt Bagel ini udah punya nih logo, tapi kecil banget. Terus peletakannya juga ini ya agak nggak konsisten, bukan nggak konsisten, sorry, agak sulit untuk dicari. Jadi lebih baik kita kalau mau menggunakan brand, kita kasih guideline lah, misalnya logo kita tuh harus ada di sebelah kiri kah, atau di sebelah kanan kah, atau di sebelah atas kah, gitu. Lalu yang kedua, jangan berikan terlalu banyak informasi. Kalau di banner ini, dia mau menginformasikan bahwa ada produk baru, harganya 50.000, yang untuk menyambut Valentine Edition. Nah, dengan copy yang singkat seperti ini, kita bisa tahu semua nih di dalam satu banner. Sebenarnya sih cukup seperti itu. Kita nggak perlu kasih spesifikasi yang terlalu rumit, karena itu juga nantinya akan kita adakan di deskripsi produk gitu. Jadi yang simpel-simpel aja. Lalu buatlah promo yang sederhana yang menarik minat pembeli nih. Misalnya kalau di sini dia kasih harganya 50.000 gitu kan, 50K cukup. Lalu misalnya kita bisa kasih juga harga coret, lalu atau diskon, atau produk rilis juga bisa. Bisa kita juga harus wajib banget memperhatikan size, font size dari tipografinya. Kalau dilihat dari dekorasi toko Tokopedia, misalnya ada 1500 kali 750 pixel, atau kotak 1500 kali 1500 pixel. Nah, itu sekiranya kita harus perhatikan poin size kita adalah minimal banget 30 points gitu. Terus pakai warna yang kontras sehingga terbaca. Jadi kalau di sini tulisannya putih, belakangnya merah. Tulisannya merah, belakangnya krem gitu. Jangan merah ke merah atau merah ke pink seperti itu. Lalu pastinya gunakan foto dengan pencahayaan yang baik sehingga mampu memperlihatkan keunggulan produk teman-teman. Next-nya. Nah, ini sih sebenarnya pasti udah khatam semua nih teman-teman seller. Gimana caranya membuat foto produk menarik? Nah, tapi aku kasih tips nih. Selain tadi pencahayaannya, juga kita harus perhatikan background-nya, juga kita harus memperhatikan pengambilan gambarnya. Misalnya kalau di sini aku kasih contohin Mentega, itu teksturnya kan kuning, bagus, jadi pengen beli gitu, langsung check out gitu. Jadi kita harus perhatikan hal-hal sedetail itu. Misalnya kalau misalnya produknya ditaruh asal-asalan dipegang oleh teman kita, langsung cuma diciprat gitu aja, itu kan akan tidak menjadi menarik ya. Lalu juga perhatikan watermark. Iya, paham teman-teman seller pasti sangat sebel ya kalau fotonya dipakai oleh seller lain gitu, pesaing lain gitu. Watermark itu boleh, tapi jangan sampai memenuhi foto produk. Jadi kesannya itu nggak tempting lagi nih gambarnya. Jadi kalau misalnya pakai watermark itu kecil aja sehingga produknya itu kelihatan. Atau kita juga bisa kasih logo kok di situ, misalnya framing kah, terus ada logonya seperti itu. Lalu untuk penamaan produk tadi udah aku jelasin ya, kita wajib pakai jenis atau kategori produk, ditambah brand kita, merek kita, lalu ditambah keterangan. Next-nya. Lalu juga perjalanan branding toko saat pembeli masuk ke toko. Di sini ada sebelah kanan, di sini ada sebelah kiri. Kira-kira lebih enak dibaca yang mana? Langsung dijawab aja ya. Suggestion dari kami sebenarnya kalau mau bikin deskripsi produk itu di sebelah, seperti yang di sebelah kiri. Jadi highlightlah hal-hal yang penting saja. Karena apa? Karena pembeli di Indonesia terutama itu udah ada datanya sih, cuman belum saya cantumnya di sini, itu lebih suka melihat gambar kan daripada tulisan. Jadi kalau misalnya dia penuh banget tulisan gitu,
juga mereka akan kehabisan waktu untuk jadinya malas check out deh, jadinya nggak jadi beli, kepanjangan gitu. Jadi kita highlight yang penting. Misalnya deskripsi lengkap dengan spesifikasi produk, informasi garansi boleh, kelengkapan boleh, keunggulan produk boleh, tapi jangan lupa di enter ya. Jadi jangan berupa kalimat paragraf yang panjang seperti ini karena pusing ya ngelihatnya. Jadi lebih baik kalau disusun, misalnya spesifikasi produk, produk tuku cur kopi susu 1 liter. Kemudian pengirimannya seperti ini ya Kak. Terus cara penyimpanannya seperti ini ya. Saran penyajiannya seperti ini ya. Itu bisa dibuletet aja. Jadi hindari deskripsi berbentuk deskripsi yang panjang. Dan satu lagi, ini tips juga, jangan menggunakan kata yang all caps, semuanya kapital. Jadi kita seolah-olah itu pembeli itu seolah-olah merasa dimarahin gitu. Misalnya video wajib unboxing karena serunya 3, semuanya huruf kapital gitu. Jadinya takut ya, saya mau beli, belum beli saya udah takut nih, aku takut dimarahin apalagi nanti gitu kan. Jadi lebih baik kita itu menggunakan kalimat yang boleh sih mau mengabari nanti unboxing ya, tapi menggunakan kalimat yang ramah gitu sih teman-teman. Oke, next-nya, nah ini slide terakhir ya teman-teman, ini perjalanan branding toko saat pembeli sudah berbelanja. Kita bisa masukin di mana aja sih? Pertama kita bisa kasih di packaging yang aman dan cantik. Kebayang dong kalau misalnya branding kita udah cantik banget, tapi pas sampai ke tangan pembeli cuma tas plastik warna hitam terus dalamnya pecah lagi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya, karena nanti kan ada reviews-nya nih dari pembeli-pembeli nih untuk toko kita. Makanya brandingannya juga harus cantik atau menarik lah paling enggak, dan yang penting harus aman. Nah, kita bisa kasih value tambahan di brandingan kita. Misalnya kalau kita brandingannya itu toko yang ramah lingkungan gitu, kita bisa pakai kemasan-kemasan yang tidak kemasan-kemasan tambahan yang tidak terbuat dari plastik. Bisa jadi dari kardus atau guntingan kardus bekas atau sabut kelapa atau kertas koran dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Lalu brandingan kita setelah pembeli sudah berbelanja juga ada juga dia thank you card, dan kita bisa kasih tambahan misalnya bonus. Kita bisa mengapresiasi pelanggan dengan menambahkan kartu tanda terima kasih. Ini juga teman-teman pasti udah banyak yang sering ya, tapi buat teman-teman yang belum nih bisa dicoba nih. Kita bisa juga kasih kode voucher rahasia. Jadi cuma ada kalau misalnya seller di thank you card-nya itu bisa menemukan kode voucher itu. Terakhir, enhance brandingan berikutnya adalah kita bisa sapa kembali pembeli-pembeli kita dengan melalui broadcast chat kuota kita. Misalnya kita berikan promo-promo dan info toko kita. Lalu bannernya gimana? Nah, seragamin aja tuh sama brandingan banner kita yang tadi yang ada di dekorasi toko. Atau kalau membuat yang baru bisa juga, tapi jangan lupa ya, tadi misalnya visualnya harus menarik dengan foto produk menarik, kopinya menarik, dan lain sebagainya.